Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuki ruang takhta kudus Tuhan pada hari ini. Mari kita saat teduh sejenak, kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan bagi kita, yang telah memelihara hidup kita begitu sempurna. Terima kasih Tuhan yang baik. Kau sungguh indah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas hidup yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segala
Kami memerlukan Tuhan dalam hidup kami. Pegang tangan kami Tuhan. Kami mau berjalan Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Pegang tangan kami ya Tuhan. Tuntun langkah kami Haleluya. Mari katakan aku perlu Kau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan aku perlu Kau Tuhan. Perlu Kau Tuhan. Tuhan,
Bapa kami yang di dalam surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Elohim Yahweh, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa pada hari ini. Kalau Engkau memberikan kepada kami napas kehidupan, sehingga kami dapat datang ke rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Bapa, ampunilah segala ketidaktaatan kami selama ini Tuhan. Berikanlah kepada kami akal budi, hikmat, dan marifat, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai ciptaan-Mu, dapat melakukan apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami ini Tuhan. Bapa,
urapi kami, berkati hamba-Mu dan para pendengar yang akan mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang benar ini Tuhan, yang maha dahsyat ini Tuhan, dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Amin. Sehingga firman-Mu itu ya Bapa dapat bertumbuh, berbunga, berbuah, menjadi berkat bagi kami dan orang lain. Dan apabila ada kuasa setan, kuasa kegelapan, kuasa roh jahat yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari dalam ruangan hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu ini Tuhan benar-benar dapat kami lakukan dalam hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebaiknya saya buka saja maskernya, karena agak ngap juga ya. Kalau sambil berbicara, apalagi mungkin nanti berbicaranya sekitar 45 menit, kalau pakai masker terus, kurang nyaman, kurang enak. Nggak apa-apa kok, saya sudah di antigen. Jangan takut ya. Jadi negatif. Kita tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Ya, karena kehidupan kita, nyawa kita ini milik Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, memang kita dipanggil karena COVID, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Tetapi kalau kita memang Tuhan tidak berkehendak kita dipanggil karena COVID, ya, kita pasti akan dijaga oleh Tuhan. Bukan berarti kemudian kita lost begitu saja, tidak memakai akal dan pikiran kita, sehingga kita mengabaikan protokol kesehatan itu. Ya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini, menjelang siang, sudah 10:30, saya ambil temanya bersyukur. Karena apa Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Zaman sekarang ini, di tengah dunia yang begitu menggelora, di tengah dunia yang tidak nyaman ini, memang dunia ini bukan rumah kita, memang dunia ini bukan tempat tinggal kita. Masih adakah ucapan syukur kita kepada Tuhan itu dalam hidup kita ini? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata demikian. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini ya. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mazmur 42 ayat 5 mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur
lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai mengucap syukur atau bersyukurlah adalah hal yang gampang-gampang susah. Benar? Benar ya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Mengucap syukur itu gampang-gampang susah. Gampang jika kita mengucap syukur pada saat kita bahagia atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Itu setiap orang pun pasti bisa mengucap syukur. Tetapi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang sudah mendapat berkat yang banyak dari Tuhan, dia lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Dia malah hobinya berkelana dari mall ke mall, dari tempat-tempat rekreasi ke tempat-tempat rekreasi. Apa yang dipunyainya itu rasanya hasil daripada kekuatannya sendiri, hasil daripada jerih payahnya sendiri, sehingga dia tidak perlu mengucap syukur kepada Allah, karena semuanya itu adalah akibat pekerjaan dan perbuatannya itu. Banyak loh Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang berduit lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Gampang memang ya bagi saudara dan saya mengucap syukur itu kalau keadaan kita ini bahagia, segala pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, segala usaha dan bisnis kita ini lancar, tidak mendapatkan hambatan. Apa yang namanya mengucap syukur itu, oh gampang sekali. Dan menjadi susah, bahkan mustahil kita lakukan kalau kita dalam keadaan susah, kalau kita dalam keadaan menderita, kalau kita dalam keadaan tidak happy, banyak pergumulan dalam hidup ini. Minyak goreng aja berebutan. Ya, kalau kita lihat di TV, minyak goreng berebutan. Apalagi yang namanya cari cien, cari duit. Pasti berebutan. Daging sapi merangkak, mulai naik. Semua barang-barang mulai naik. Dunia ini diambang perang dunia ketiga. Rusia dan Ukraina. Ya, Rusia menginvasi Ukraina demi kepentingannya sendiri. Di mana Ukraina itu sebenarnya didukung oleh NATO, oleh Amerika, Inggris, Prancis. Dan kalau salah langkah, NATO ini berani turut campur apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, saya yakin dunia ini akan hancur lebur. Rusia sudah mempersiapkan nuklirnya, dan dia sudah memberikan ancaman secara tidak langsung kepada NATO. Jangan coba-coba ikut campur dalam invasi Rusia ini ke Ukraina. Ngeri Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rakyat Ukraina mengungsi keluar dari Ukraina berbondong-bondong.
Di tengah situasi seperti itu, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih adakah ucapan syukur itu kita keluarkan dari hati melalui mulut kita kepada Tuhan? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu hidup ini adalah pilihan. Pilihan apa? Apakah dalam hidup kita ini kita mau bersyukur atau mengeluh dalam hidup ini kepada Tuhan? Pilihan. Pilihannya hanya dua, bersyukur atau mengeluh kepada Tuhan. Dan tidak jarang Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara seiman kita yang sebelumnya begitu setia di dalam Tuhan, kemudian menjadi tidak setia lagi karena urusan-urusan duniawi. Ada banyak penyebab orang yang meninggalkan Tuhan karena dia tidak bersyukur kepada Tuhan apa yang ada pada dirinya. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita dalam keadaan happy, penuh dengan kelimpahan, itu wajar. Itu biasa. Tetapi bersyukur dalam keadaan susah menjadi satu pertanyaan bagi saudara dan saya. Masih mampukah kita bersyukur kepada Tuhan? Masih mampukah kita menerima keadaan kita ini apa adanya di kala susah? Orang yang tidak dapat menerima keberadaan hidupnya dengan apa yang ada padanya, cenderung akan mudah menjadi stres, kecewa, sakit hati, dan akhirnya hidupnya tertekan serta kehilangan damai sejahtera. Jadi ini berarti, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi hati seseorang pada umumnya sangat menentukan dan mempengaruhi sikap hidup kita. Menjadi satu pertanyaan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa dalam hidup kita ini perlu bersyukur? Mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan? Bukankah semuanya kita lakukan sendiri? Dengan kemampuan kita, dengan kepintaran kita? Karena Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur itu adalah kehendak Allah. Tadi kita sudah baca ayatnya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam keadaan happy. Oh, enggak salah ya. Salah ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan dilanjutkan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu bukan perintah saya. Mumpung saya lagi khotbah di sini, lagi berbicara di sini, saya anjurkan Anda ini bersyukur. Itu bukan kehendak saya. Bersyukur itu adalah kehendak Allah.
untuk saudara dan saya. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Enggak pilih-pilih. Baik susah maupun senang, Tuhan menghendaki agar Bapak, Ibu, dan saya bisa mengucap syukur. Karena apa? Hidup ini sementara, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semenderita-deritanya kita, hidup ini pasti berakhir. Kalau kita mengeluh terus, apa bisa mengubah keadaan hidup kita? Yang susah, yang morat-marit, yang sungsang-sumbel, cari rezeki, cari nafkah kah? Apakah bisa kalau kita mengeluh, mengubah situasi yang tidak menguntungkan itu menjadi yang menguntungkan? Apakah bisa? Itulah sebabnya kehendak Tuhan kepada saudara dan saya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal ini berarti kondisi keadaan saudara ini sekarang bagaimana, tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah mengucap syukur. Jadi jangan main-main dengan apa yang namanya bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, firman Tuhan yang menganjurkan saudara dan saya ini agar bersyukur kepada Allah sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, itu banyak sekali. Alkitab, untung lu, Alkitab ini, ya, yang ada di HP, buka Alkitab, plek, kita pencet yang tanda bulat, duk, mau apa, cari apa, bersyukur, keluar tuh bersyukur semua. Mau cari apa, sukacita, keluar tuh sukacita semua. Tapi kalau kita nggak punya ini, cari itu, pakai Alkitab yang lama atau pakai konkordansi, cukup lama. Ya, jadi HP ini kalau kita mempergunakannya sesuai dengan fungsinya, banyak manfaatnya untuk mencari firman Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Ya. Yang kedua, karena tadi bersyukur itu adalah kehendak Allah, dan kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena itu adalah kehendak Allah. Yang kedua adalah bersyukur itu adalah kunci kebahagiaan. Amin. Bersyukur itu adalah kunci kebahagiaan. Ada banyak orang kaya yang tidak berbahagia dalam hidupnya. Karena kekayaan tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Atau kalaupun itu dapat membahagiakan saudara dan saya, sifatnya hanya sementara. Saya sering merenung, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahun ini saya memasuki umur yang ke-63. Ibarat matahari sudah senja. Ya. Saya tidak tahu kapan saya tenggelam. Kapan saya hilang dari peredaran di dunia ini. Kapan saya hilang dari GSK Iberia karena dipanggil oleh Tuhan. Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, tidak tua, tidak muda. Kalau kita mau dipanggil Tuhan, bayi pun bisa dipanggil oleh Tuhan. Hati-hati makanya menyikapi sikap hidup ini dalam menyembah kepada Tuhan. Bersyukur itu adalah kunci kebahagiaan.
Ketika kita mengucap syukur dalam segala keadaan, maka kita membuka diri kita ini untuk bahagia. Saya tidak bisa membahagiakan istri saya. Saya tidak bisa membahagiakan anak saya. Saya tidak bisa membahagiakan saudara. Kunci kebahagiaan itu ada pada diri kita sendiri. Pilihan ada pada diri kita ini. Ya kan? Anda mau bersyukur, Anda mau mengeluh, itu pilihan Anda. Tidak ada yang dapat melarang. Anda mau mengeluh dari pagi sampai sore, silakan. Tetapi ingat, apa yang dikatakan oleh Tuhan, mengucap syukur, itu adalah kehendak Allah. Berarti kalau kita mengeluh, itu kehendak siapa? Aduh, ngeri loh. Ngeri. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa iya harta itu dapat membuat kita bahagia? Kemudian, memang harta itu bisa membuat kita bahagia, tapi sementara. Kita bisa beli ini, kita bisa beli itu, beli mobil mewah, beli rumah mewah, ya. Banyak artis-artis yang pamer kemewahan, ya. Siofos, undang sana, undang sini, diperlihatkan harta bendanya, ya. Apakah itu bermanfaat? Tidak bermanfaat, malah memancing segala sesuatunya untuk orang berbuat jahat kepada mereka. Pergunakanlah kekayaan yang kita peroleh itu untuk hal-hal yang produktif. Apa hal-hal yang produktif? Itu kekasih kita ya, Saudara Yopi sudah menjadi berkat. Bukan saya ininya Yopi terus, bukan. Ya, dengan Yopi buka garmen, ya, Pak Yopi ini buka garmen di Pekalongan, Pemalang, itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Benar. Orang kampung bisa bekerja, bisa mencari nafkah. Walaupun mungkin Pak Yopi ini sungsang sumbel, ya, untuk memenuhi pembayaran gaji mereka, tetapi sudah menjadi berkat untuk orang-orang setempat karena dia membuka lapangan pekerjaan. Apa gunanya kita pamer-pamer kekayaan kita, kemudian tidak menjadi berkat bagi banyak orang, hanya untuk nampang, hanya untuk siofos, hanya untuk dilihat orang bahwa kita ini orang kaya, punya Ferrari, punya Ford, punya Bentley, rumah mewah, kamarnya dari emas. Apa gunanya kalau kita tidak bisa menjadi berkat bagi sesama kita? Hati-hati. Bukan berarti orang Kristen itu tidak boleh kaya. Orang Kristen harus kaya. Karena kalau tidak kaya, bagaimana dia bisa memberkati, memberikan lapangan pekerjaan kepada orang banyak? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengucap syukur dalam segala keadaan, maka kita membuka diri kita ini untuk bahagia. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kita hari yang baru. Masih memberi napas kehidupan kepada saudara dan saya. Sebab kalau Tuhan masih memberikan kita hidup, itu berarti kepercayaan Tuhan kepada saudara dan saya. Kepercayaan apa? Kepercayaan untuk menerima hidup yang istimewa, hidup yang agung, hidup yang mulia. Sehingga kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah segambar dengan Allah, bisa memperbaiki diri kita ini untuk menjadi serupa dengan Allah. Sehingga komplit kita ini ciptaan Tuhan, segambar dan serupa dengan Allah. Itulah
Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sekarang ini masih diberikan napas kehidupan, agar keserupaan itu kita cari dalam hidup kita ini, sehingga kita bisa serupa dengan Allah dalam hidup kita ini. Kita Kejadian mengatakan Bapak Ibu diciptakan segambar dengan Allah. Rencana Allah semula mau menciptakan manusia segambar dan serupa, tetapi pada kenyataannya diciptakannya segambar. Serupanya itu kewajiban Bapak Ibu sekalian untuk merubah diri kita, memperbaiki diri kita dari yang duniawi menjadi yang surgawi, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Allah. Komplit sudah segambar dan serupa. Kemudian pertanyaannya lagi, bagaimana sih caranya agar kita ini bisa belajar bersyukur dalam segala perkara? Yang pertama, Pengkhotbah 5 ayat 10 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Berarti dengan kata lain, pengkhotbah mengingatkan saya dan saudara agar kita ini jangan mencintai uang. Orang yang mencintai uang tidak akan puas dengan apa yang sudah dia dapatkan dalam hidupnya. Mereka mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi dalam mendapatkan uang. Bukan berarti tidak boleh. Kalau kesempatan itu ada pada saudara dan saya, hendaknya kita selalu mengingat Tuhan dalam hidup kita ini, sehingga berkat-berkat Tuhan itu yang diberikan kepada saudara dan saya, kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Benar loh itu. Benar loh. Coba aja Anda ya cintai uang. Nggak puas tuh dengan apa yang sudah kita dapatkan. Mungkin deposito kita udah bermiliar-miliar masih nggak puas. Iya kan? Padahal dalam batin saya sering saya berbatin juga. Aduh, Bapak, kalau saya dikasih uang 5 miliar aja. Ya, sudah bisalah kita berbuat segala sesuatu. Tetapi begitu kita diberikan uang 5 miliar, puas nggak? Pasti tidak puas. Penghasilan 5 miliar, perpuluhannya berapa? Hah? 500 juta. Kita nih dapat cuan nih dari Tuhan 5 miliar. Ya, perpuluhannya 500 juta. Itu uang bukan ya? Kok enak amat sih gereja nganjurin perpuluhan? Ya. 500 juta loh, Bro. Bukan 50.000, 500 juta loh, Bro. Kita kasih 500 juta, kita masih punya berapa? 4,5 miliar. Nih, pilih yang mana nih? Pilih yang mana nih? Penghasilan kita 2 juta, perpuluhan kita berapa? Hah? 200.000 rupiah. Mau kasih 200.000 aja? Hah? Dapat 2 juta penghasilannya tiap bulan. Nah, itulah manusia sifatnya.
Kalau mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Kalau mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan apa yang sudah didapatnya, penghasilannya. Padahal, logika matematika, mendingan kita dapat 5 miliar, kasih gereja 500 juta. Daripada kita dapat 2 juta, kasih gereja 200 ribu. 2 juta kasih gereja 200 ribu, tinggal 1.800.000 Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang logika berpikir kita ini aneh. Rasanya sayang kalau kita memberikan untuk Tuhan. Hitung-hitungan, si puak keluar. Wah, belum untuk ini Tuhan, belum untuk ini Tuhan. Itu kan untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, percayalah, hidup Bapak Ibu sekalian akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita tidak belajar bersyukur dengan apa yang ada pada kita, maka akibatnya kita bisa melakukan tindakan yang keliru, bahkan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Coba nih kita baca 1 Timotius 6. Benar nggak sih yang saya bilang ini? 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-9 dan 10. Saya yang bacakan aja. Ya, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Tetapi mereka yang ingin kaya, ini bukan saya yang bilang loh, ntar saya mengada-ada lagi, ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Hati-hati yang ingin kaya. Kalau kita tidak sering-sering baca firman Tuhan, kalau kita tidak belajar kepada Tuhan, akan menenggelamkan kita. Ayatnya yang ke-10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mencintai uang apakah salah? Kalau Bapak Ibu mencintai uang, itu berarti kita sudah memberhalakan uang. Memberhalakan itu bukan berarti kita ke Gunung Kawi, kita ke keramat, menyembah-nyembah di sana, cari kekayaan agar usaha kita ini bisa lancar, bisnis kita ini bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu memang berhala. Tetapi kalau kita mencintai uang, berarti kita memberhalakan uang itu dalam hidup kita ini. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 itu menjadi satu acuan bagi kita agar kita hati-hati dalam hidup kita ini. Yang kedua, kalau tadi yang pertama jangan mencintai uang, yang kedua Matius 16 ayat 26 mengatakan, Matius 16 ayat 26 mengatakan,
Apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Wih, luar biasa loh ya. Firman Tuhan mengatakan, apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Tetapi apa? Kehilangan nyawa. Berarti kalau kita kehilangan nyawa, kita terpisah dari Allah. Kita terjauhi dari Allah. Sehingga kita dilemparkan ke dalam jurang kegelapan. Karena kita kehilangan nyawa sebab kita ingin memperoleh seluruh isi dunia ini menjadi milik kita. Apakah gunanya seseorang memperoleh dunia ini? Bukan dunia, seluruh dunia. Bukan apa yang kita mau miliki. Mobil mewah, rumah mewah, harta benda yang banyak, yang wah-wah, yang bisa kita buat pamer. Ya, itu mah kalau dibandingin dengan seluruh dunia masih kecil. Ya. Tapi yang terlebih penting Tuhan katakan untuk saudara dan saya adalah jangan sampai kita mengejar segala sesuatunya yang fana itu sehingga menyebabkan kita kehilangan nyawa. Renungkan. Berapa lama lagi sih kita hidup di dunia ini? Kita nggak usah sungguh dunia kiamat. Dunia kiamat Yesus pun tidak tahu kapan dunia ini berakhir. Tapi kiamat kecil dikala nyawa kita dicabut dari tubuh ini untuk dihakimi di hadapan Allah itu. Jadi nyawa lebih penting daripada harta. Pikirkanlah nyawa Bapak Ibu sekalian dan saya ini agar kita ini tidak kehilangan nyawa. Jadi sadarilah yang kedua. Hidup ini sementara. Dan apa yang ada di dunia ini tidak dapat menyelamatkan kita. Benar nggak? Coba dah, konglomerat manapun juga. Ya, yang paling terkaya di dunia. Begitu dia ditimpa sakit penyakit, yang dokter bilang sudah angkat tangan. Angkat tangan saya. Pak, Bapak mau bayar saya seluruh harta Bapak juga saya angkat tangan. Ngeri. Iya kan? Kita sakit, memiliki harta benda, miliki semuanya itu, pasti kita berusaha untuk sembuh dengan apa yang ada pada diri harta benda kita itu. Benar kan? Jual mobil, jual rumah, banyak orang yang seperti itu. Jual segala sesuatu agar dirinya sembuh dari sakit penyakitnya. Jadi dengan kata lain, hidup itu lebih berharga dari harta benda. Makanya kalau cari duit, kira-kira jangan siang malam pagi sore, tidurnya cuma 3 jam, 2 jam, bangun lagi, cari duit lagi. Begitu terus menerus. Begitu kita kena sakit penyakit modar. Ya kan? Cari Tuhan yang banyak. Bukannya berarti kita nggak boleh cari duit. Duit itu sementara. Kekayaan itu fana. Begitu kita meninggal. Ya, saya bilang sama istri saya punya berlian yang segede gini. Tolong ya, Ma. Nih pesan Papa terakhir. Pesan Papa terakhir. Berlian kesayangan Papa ini yang segede jengkol. Lebih gede dari jengkol lagi. Yang segede jambu kristal. Bayangin tuh, jambu kristal
Tolong ya, Ma, panggil anak-anak semua. Ya, pesan terakhir, kan begitu kan? Tolong berlian ini, Mama, anak-anakku yang terkasih, dikuburkan bersama Papa ya. Nilai berlian ini cukup, wah, Papa sayang, Papa seneng deh dengan berlian ini. Ya, mamanya tanya, berapa sih Pak nilai berlian ini? Karena waktu papanya beli, istrinya nggak dikasih tahu, anaknya nggak dikasih tahu. Mungkin untuk will yang lain, ya kan? Tapi keburu meneot, sehingga akhirnya belum cari will yang lain, sudah meneot. Ya, sudah mau meneot. Oh, Ma, berlian ini Papa beli dengan seharga 100 miliar. Oh, 100 miliar ya, Pak. Baiklah, Pak. Tenang, Papa. Pulanglah ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang. Ya, pulanglah dengan tenang. Ya. Pasti pesan Papa ini Mama ikuti. 100 miliar kan nilainya? Iya, Ma, 100 miliar. Aku sangat sayang sekali dengan berlian ini. Aku tidak bisa terpisah dengan berlian ini. Ya, oh ya, beres Pak, beres. Anak-anak beres ya, beres. Begitu papanya meneot, yuk, mau dikuburkan. Mamanya bilang sama anak-anak, berapa? 100 miliar. Yuk, kita buka cek aja. 100 miliar. Ceknya yang dimasukin ke dalam peti, berliannya tidak. Nggak salah kan? Nggak menyalahi. Nilainya 100 miliar. Ya mamanya anaknya pinter. Daripada gue masukin ke situ, mendingan gue untuk happy-happy cari laki lain. Bukan begitu. Ya. Jadi hati-hati. Nyawa lebih penting daripada harta benda. Ya, begitu kita kelepuk. Berhenti jadi manusia, berhenti jadi orang. Waduh. Mau bertobat. Mau bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kembaliin saya ke dunia dong, saya benar-benar kapok nih. Benar-benar bertobat nih. Nehi mengharap. Ya. Itulah. Ya, yang kedua, sadarilah hidup ini sementara dan apa yang di dunia ini tidak dapat menyelamatkan kita. Camkan itu. Yang menyelamatkan saudara dan saya adalah kelakuan saudara di hadapan Tuhan. Ketaatan saudara di hadapan Tuhan. Keseriusan dan kesungguhan Anda mencari Tuhan dalam hidup ini. Itu yang dapat menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Ibrani 13 ayat 5 dan 6 mengatakan, ini banyak nih mengenai uang semua ya. Karena memang uang itu hobi sih kita ya. Kira-kira ada yang nggak hobi uang? Ada yang nggak suka uang? Ini Alkitab banyak loh tentang uang. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Tadi mencintai uang. Sekarang hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang. Karena Allah telah berfirman. Apa di situ dikatakan? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Engkau itu siapa? Saudara dan saya. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kalau penolong Bapak Ibu sekalian bukan harta benda, bukan pejabat tinggi, bukan kekayaan, bukan jabatan saudara. Kalau penolong Bapak Ibu sekalian itu adalah Tuhan,
Apa yang dapat kita takutkan? Apa yang kita cemaskan? Karena penolong saudara dan saya adalah Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita sudah berusaha sono sini, tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, cukupkanlah diri kita ini dengan apa yang ada pada kita. Dan ingat, Tuhan berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Berarti dengan kata lain, menelantarkan engkau, mengecewakan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kadang-kadang ya, kita merasa Tuhan meninggalkan hidup kita. Tetapi sebenar-benarnya kitalah yang meninggalkan Tuhan dalam hidup kita ini. Kita tidak mau datang ke gereja, kita tidak mau beribadah, kita tidak mau mencari Tuhan. Itulah kita meninggalkan Tuhan. Seminggu Tuhan sediakan 7 hari. Senin sampai Minggu, 7 hari. Minggu, Tuhan menginginkan agar Bapak Ibu, saudara sekalian dengan saya, mencari Tuhan. 1 hari itu pun tidak full. 1 hari, Minggu. Hanya 2-3 jam. Tuhan menginginkan agar Bapak Ibu mencari Tuhan dalam gereja. Bisa membuka firman, mendengarkan khotbah. Ya, apakah Tuhan itu kurang bijaksana? 6 hari lebih. Kalau sehari 24 jam, kita beribadah 3 jam sehari, berarti 6 hari 21 jam diberikan kebebasan kepada saudara dan saya untuk sesuka-sukamu dewe. Sekehendak-hendakmu saja. Ya, karena manusia diberikan pikiran, perasaan, dan kehendak. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Tuhan itu bijaksana. Dia hanya menginginkan, ya mbok, ya anakku, tolong ingat padaku. Ya, bukan berarti Tuhan ingin diingat-ingat. Ya, Tuhan ingin disembah-sembah, Tuhan ingin dipuji-puji. Nggak rugi. Tuhan nggak disembah oleh kita, nggak dipuji oleh kita. Ya, nggak rugi. Karena dia yang menciptakan saudara dan saya. Tapi dia mengingatkan saudara dan saya agar kita ini bisa selamat. Agar kita ini bisa mencapai langit yang baru dan bumi yang baru. Orang yang selalu bersyukur mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Yang terakhir, Efesus 5 ayat 5 mengatakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Berarti dengan kata lain, Efesus 5 ayat 5 ini ingin mengingatkan saudara dan saya, karena orang yang tidak bersyukur dengan apa yang ada akan menjadi orang yang serakah. Benar nggak? Kita nggak pernah bersyukur nih dengan apa yang kita miliki. Kita mencari terus, berusaha terus. Bukan nggak boleh mencari dan berusaha, itu kewajiban Bapak Ibu sekalian sama saya untuk mencari berkat daripada Tuhan. Tetapi
Kalau itu hanya untuk kebutuhan hidup kita, itu namanya kita ini orang yang serakah. Orang sundal, orang cemar, orang serakah, itu artinya penyembah berhala. Kenapa? Kalau kita lihat di TV, orang banyak tertipu dengan arisan online ya, atau arisan apa ya, diiming-imingi dengan nanti pendapatannya yang wah. Itu berarti apa? Kita ini serakah. Orang yang nggak pernah serakah nggak akan tertipu, karena dia sudah happy dengan apa, sudah bersyukur dengan apa yang dimilikinya dalam hidupnya ini. Benar nggak? Benar. Orang yang serakah itu orang yang gampang tertipu, karena dengar sana dengar sini, oh ini enak loh, kasih 10 juta nanti 2 bulan kemudian dapat captel. 10 juta sama captel sama ya. Kasih 10 juta bisa dapat 100 juta. Siapa yang nggak tergiung dalam 3 hari? Ujung-ujungnya yang arisan berantai itu diklep begini di TV. Tinggal kita yang nonton melongo. Uang saya ada di situ. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah hati yang tahu bersyukur pada Tuhan. Sebab jika tidak dapat bersyukur, pastilah kita selalu merasakan kekurangan, mudah tertekan, gampang menjadi kecewa, yang akibatnya dapat menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Jadi, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada sekarang pada diri kita. Ini firman Tuhan nih, ya, yang mungkin bagi kita nggak setuju nih. Coba buka 1 Timotius 6 ayat 8. Ya, 1 Timotius 6 ayat 8 itu mengatakan apa? Cukupkanlah ya diri kita ini dengan apa yang ada pada kita sekarang ini. Karena dalam 1 Timotius 6 ayat 8 mengatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu firman Tuhan. Kadang-kadang kita pakaiannya aja udah wah. Makanannya udah nggak lepas dari ayam, daging, capcay goreng, bakmi goreng, ya, pakai udang yang segede-gede gajah gitu kan, ya, masih nggak bersyukur, masih nggak bisa menikmati. Padahal firman Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukupnya. Makanannya ini makanan apa? Apa makanan yang mewah-mewah? Enggak. Ikan teri dikecapin, pakai tempe, ya, pakaian yang wajar, yang tidak memperlihatkan aurat kita, ya. Firman Tuhan itu cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian itu cukuplah. Kalau ini yang ada di dalam hati saudara dan saya, kita akan mudah sekali bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, marilah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, janganlah kita mencintai uang. Sadarilah hidup ini sementara, dan apa yang ada di dunia ini tidak dapat menyelamatkan hidup kita. Orang yang selalu bersyukur mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang keempat, karena orang yang tidak dapat bersyukur dengan apa yang ada padanya akan menjadi orang yang serakah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu lagu. Engkaulah perlindunganku. Ayo silakan singer, song leader.
lagu ini mengingatkan kita hanya Tuhanlah perlindungan kita. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan. Amin. Dari serangan musuh di dalam bahaya, Kau batu karangku teguh. Engkau persembunyianku. Renungkan lagu ini, kata-katanya, dan masukkan ke dalam hati dan pikiran kita ini. Atas kesesakanku dalam pencobaan, Kau beri keluputan. Amin. Terima kasih Bapa. Bab itu jiwa bersorak-sorak. Haleluya. Mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana, Hosana bagimu Yesusku. Kudus-kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Naikkan lagu ini satu kali lagi dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati kita. Amin. Benar ya Bapa, Engkaulah perlindunganku, perteduhan. Dari serangan musuh di dalam bahaya, Kau batu karangku teguh. Amin. Engkaulah persembunyianku. Amin, amin, amin. Dan tetap menjaga. Haleluya. Atas kesesakanku dalam pencobaan, Kau beri keluputan. Amin. Itu jiwa bersorak-sorai. Amin, amin. Mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya. Terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku. Kudus-kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Hosana bagimu Yesus. Hosana bagimu Yesusku. Kudus-kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, tulus,
kasih setiamu, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Haleluya. Bapa kami dalam surga, ajar kami dapat bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Bapa, Engkau mengingatkan kami pada hari ini. Adakah ucapan syukur itu yang keluar dari mulut hati kami ini sungguh-sungguh dan serius kepadamu Bapa? Bapa, Engkaulah perlindungan, Engkaulah tempat perteduhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan, atas berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami ini Tuhan. Sehingga pada hari ini ya Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih-Mu, atas pemeliharaan-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sehingga kami ini terpelihara oleh-Mu Tuhan. Karena Engkau ada Allah yang setia. Kasih-Mu tulus ya Bapa. Bapa, ajar kami agar kami ini dapat bersyukur dalam hidup kami. Dunia boleh gonjang-ganjing, perekonomian kami boleh morat-marit, tetapi kami mau bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kami ini. Karena itu adalah pilihan kami ya Bapa. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang memelihara kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami patut bersyukur kepadamu dalam hidup kami ini Tuhan. Bapa, kami serahkan jemaat-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir, maupun yang mengikutinya secara online ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu tidak tahu segala persoalan-persoalan apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Tetapi yang hamba tahu ya Bapa, kalau mereka mau bersyukur, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang daripada-Mu itu. Bapa, hamba-Mu juga berdoa Tuhan, bagi Bapak dan Gembala, Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Immanuel Keliat, berkati segala usahanya, segala pekerjaannya, segala pengembalaannya. Berkati Bapak, pakai dia Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi pemberita firman-Mu yang benar, sehingga semua jemaat dibangunkan oleh ucapan, pikiran, dan khotbah-khotbah Bapak Gembala kami Tuhan. Bapak, kami serahkan istrinya, anak-anaknya ke dalam tangan. Berkati segala sesuatu yang dilakukan oleh keluarga Bapak Gembala ini Tuhan. Bapak, para pelayan-pelayan-Mu juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Singer, song leader, pemain musik, dan juga yang sudah turut ambil bagian dalam pelayanan yang lain, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Bapak, Engkau berkati jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau berkati Bapa. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu yang sedang berusaha, bekerja, mencari penghidupan di muka bumi ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami mau bersyukur dan taat kepadamu dalam hidup kami ini Tuhan. Amin. Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kita mau menerima berkat Tuhan atas kasih-Nya, atas anugerah-Nya,
atas pertolongannya dalam hidup kita ini. Amin. Sehingga kita ada apa adanya sekarang hari ini. Ya. Terimalah berkat dari Tuhan. Ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Amin. dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Amin. dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.